Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Kakak-kakak dari Gria Sakinah Al Kausar pada pagi hari ini akan melaksanakan podcast atau obrolan terkait dengan share session terkait dengan perumahan di Gria Sakinah Al Kausar. Untuk share session pagi ini kita akan mendatangkan seorang konsultan manajemen keluarga yang nanti akan membahas lebih banyak terkait dengan bagaimana tentang perencanaan keuangan utamanya nanti bagi generasi milenial atau Gen Z. Karena tema pada pagi hari ini adalah terkait dengan rumah pertama untuk generasi milenial dan generasi Gen Z. Karena apa? Banyak isu di lapangan bahwa generasi milenial dan Gen Z ini masih kesulitan untuk mendapatkan rumah. Untuk lebih menyingkat waktu, kami mohon dengan hormat Bung Lukman untuk bisa hadir di tempat ini. Disilahkan Bung Lukman. Nah, ini adalah Bung Lukman nanti yang akan silakan. Nah, monggo. Nah, siap. Monggo dipakai dulu ini mic-nya. Dipakai dulu mic-nya, Bung. Nah, supaya nanti suaranya merdu ini. Wah, harus merdu ya? Iya, harus merdu cerah. Ya, iya, merdu. Siap, Bung. Semangat pagi ini soalnya. Semangat pagi. Ini di samping kiri saya ini adalah Bung Lukman sebagai konsultan manajemen keluarga yang nantinya akan membahas tuntas terkait dengan manajemen keuangan di keluarga. Utamanya nanti kita kaitkan supaya bisa segera mendapatkan rumah atau membeli rumah, utamanya untuk Gen Z atau Gen milenial. Ini nanti bisa memperkenalkan diri lebih detail lagi. Tapi karena ini masih di bulan Syawal, Bung Lukman, monggo kita sama-sama bisa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh iya, ini masih berhari raya ya? Iya, siap. Ya. Ini untuk Gria Sakinah Al Kausar. Ya, siap. Jadi saya di hari Lebaran ini yang masih Syawal ini, di musim-musim halal bihalal. Betul. Ya. Okay. Saya tidak lupa secara pribadi untuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat berhari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Terima kasih Bung Lukman. Nah, jadi gini, untuk tema kita pagi hari ini adalah tentang rumah pertama untuk generasi milenial dan Gen Z. Oh, rumah pertama ya? Iya, rumah pertama. Jadi mungkin karena baru umurnya masih muda. Karena seperti kita ketahui untuk ada perbedaan sedikit lah untuk generasi milenial dan Gen Z. Kalau milenial itu biasanya hanya sekarang umurnya 23 atau apa, dan Gen Z sudah lebih muda lagi ya. Termasuk di dunia pengetahuan tentang teknologi digital. Kalau milenial itu masih di awal-awal. Nah, kalau Gen Z ini sudah lebih cepat lagi. Barang komputer sudah generasi keberapa. Nah, nanti saya mohon jenengan Bung Lukman bisa nanti memberikan beberapa cara, trik, strategi agar generasi milenial ini bisa dengan cepat untuk bisa mendapatkan rumah yang ideal dan bagus. Nah, jenengan nanti bisa juga menyampaikan apa sih yang terkait dengan yang harus dilakukan, persiapan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dimulai di awal, jenengan bisa memberikan pemahaman dulu untuk generasi milenial, waktu yang tepat itu kapan sih untuk bisa beli rumah. Nah, siap. Ya, begini ya Bung Didit ya. Siap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya. Biasanya saya ini Bung untuk masalah konsultasi tentang keluarga keuangan. Ya, termasuk ya salah satunya adalah perencanaan dalam keluarga, tempat tinggal dalam keluarga. Jadi kan kalau ini mohon maaf ya, mohon maaf, banyak maaf. Sekarang ini kaum ya yang tadi Bung Didit sebutkan, milenial, Gen Z. Generasi milenial dan Gen Z itu di satu sisi mereka maju dalam hal digitalisasi, kemudian pengetahuan akademiknya itu luar biasa ya di satu sisi. Tapi ada di sisi yang lain itu mereka seolah-olah abai terhadap
masa depannya, gitu ya, masa depan yang mandiri. Padahal seharusnya kaum milenial itu mereka yang orientasi ke depan itu harusnya mandiri gitu. Tapi ini masih banyak terjadi ya di kalangan milenial maupun Gen Z itu seolah-olah mereka ingin menyerahkan hidupnya ke depan, masa depan itu ini tanggung jawab orang tua saya gitu ya. Makanya ya begini, alhamdulillah ya Bung Didit ya. Jadi saya ini termasuk orang yang banyak orang yang berkonsultasi kepada saya tentang masalah kekeluargaan dan segala macam. Ya, maka yang saya sarankan yang pertama kali itu mestinya dari di samping dia membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah itu, kalau saya yang pertama itu tempat tinggal, karena memang dalam Islam itu kan begitu ya. Dalam Islam itu keluarga. Ya yang harus disiapkan itu ya Bung Didit ya, yang harus disiapkan itu tempat tinggal, kendaraan, pakaian, itu kan dalam Islam diatur itu. Nah, seperti itu. Makanya sekarang kita harus memberikan edukasi kepada kaum milenial, Gen Z itu harus benar-benar memberikan edukasi bahwa ini loh yang harus kamu lakukan untuk masa depanmu. Kamu tidak hanya dituntut untuk pandai dalam hal digitalisasi, dalam hal akademik yang luar biasa. Sekarang semuanya serba internet digital dan segala macam. Kamu menguasai itu, tapi kamu tidak paham tentang tujuanmu hidup ke depan itu harus apa yang dilakukan gitu loh. Makanya itu Bung, tadi pertanyaan saya, apakah nanti waktu yang tepat itu dia melihat pendapatan, melihat umur, atau setelah nikah baru mempersiapkan rumah? Makanya saya sangat bersyukur sangat bersyukur dari Gria Sakin Al-Kausar ini mengadakan semacam podcast seperti ini, jadi memberikan membuka ruang session untuk edukasi publik. Ini hal yang luar biasa ya, supaya kita kaum milenial dan Gen Z itu tidak hanya dari satu sisi, dari sisi yang lain pun dia juga harus dapat edukasi gitu ya, terutama dalam hal manajemen keuangan ya, kemudian apa program dia ke depannya begitu. Ya, makanya karena terima kasih Bung. Ya, saya lihat milenial itu kadang kan lebih banyak bukan hura-hura ya di rekreasi dan lain sebagainya, agak beda mungkin dengan generasi yang dulu, bisa disebut kolonial lah tadi kita ini, tapi kan sudah memikirkan nanti ke depan ini supaya lebih mandiri. Terus begini Bung Lukman, milenial sudah siap, sudah paham, dan mereka harus segera punya rumah. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan oleh milenial itu, baik dari sisi keuangan, pribadi, mental, dan lain sebagainya? Monggo. Yang jelas, kalau untuk yang harus dipersiapkan pertama kali, jelas ya, namanya kaum milenial sama Gen Z itu yakinlah untuk pendapatan dalam segi keuangan itu income-nya itu insya Allah terjamin ya. Betul. Jadi udah banyak lah sekarang pundi-pundi untuk ada income itu banyak sekali. Ya itu dalam hal masalah keuangan. Tetapi tidak hanya berhenti di income-nya saja. Itu harus di-manage gitu ya. Jangan salah. Bahkan gini, pernah ada salah satu keluarga itu datang ke saya Bung Didit ya. Dia menyampaikan, nih Pak Lukman, ini saya sebagai orang tua, saya punya 2 anak. Betul. Yang satu anak ini sudah berkeluarga ini sekarang, dia sudah punya rumah sendiri. Nah yang satu lagi ini sudah punya, dia sebagai abdi negara, tapi masih single gitu. Nah gimana ini kira-kira gitu? Apa yang harus saya lakukan terhadap? Saya sampaikan aja langsung Bu. Ya udah persiapkan. Biasanya kalau kaum milenial Gen Z kayak gini ini udah itu maunya foya-foya, dapat gaji berapapun itu mesti kurang karena dia akan keluarkan dengan sesuatu yang tidak menjamin untuk masa tuanya. Iya, bukan yang harusnya diprioritaskan itu malah jadi belakangan gitu loh. Yang harusnya itu tidak membutuhkan saat ini itu malah justru dibeli gitu, dipersiapkan. Makanya waktu itu ya, ini tepat sekali Bung Didit ya. Waktu itu ya saya menyarankan belikan properti aja. Jadi gajinya itu, gaji dari putranya, dari anaknya ini saya sarankan
investasikan aja di properti. Saya sebelum sepakat. nikah. Iya. Ya itu. Dengan properti itu. Kalau tadi Lumang sampaikan income, saya rasa gen milenial sama gen Z itu sangat mudah sekarang untuk mendapatkan pendapatan dengan dunia digital, dia jualan pakai digital dan sebagainya. Saya sepakat sekali bahwa harus diprioritaskan mana yang menjadi keinginan dan kebutuhan. Sekarang nanti bisa mungkin tadi dengan properti, kalau diinvestkan ke properti, kira-kira apa keuntungannya dengan invest-invest yang lain? Wah, yo jelas Bung, kalau Bung Didit ya, gini, kalau investasi itu sekarang, apalagi sekarang juga banyak ya investasi bodong, nggak jelas. Tapi kalau investasinya sudah langsung, saya nyarankan ke beliaunya itu, investasikan di 2 hal. Satu, investasikan di properti. Yang kedua, investasikan lewat emas. Perhiasan, iya, emas murni, logam mulia. Itu. Tapi kadang-kadang kalau logam mulia itu kan kita harus nyimpen ya di tempat, di brankas, keamanannya masih belum terjamin. Nah, kalau sudah properti, mana mungkin ada pencuri yang mau ngangkat rumahnya atau tanahnya gitu kan. Makanya nanti. Saya tuh langsung gitu Bung Didit, langsung menyarankan udah properti saja. Nah, jadi kebetulan beliau ini langsung akhirnya beliau ngambil itu di salah satu perumahan. Salah satu perumahan langsung ngambil. Ya, jadi sekarang gajinya itu kebetulan si anaknya ini kan gajinya tetap ya Bung ya. Jadi, karena ASN. Karena kebetulan langsung KPR gitu ya, kredit rakyat itu ya, ceritanya sekarang gajinya itu terbagi-bagi di situ. Padahal masih belum nikah itu. Masih single itu. Masih Joko itu ya. Nah, Joko nanti begitu nikah sudah siap. Sudah siap tinggal semuanya. Rumahnya dan sebagainya. Iya, betul. Berarti memang yang terbaik itu bisa invest di properti. Kalau properti itu menguntungkan. Jadi begini Bung Didit ya. Ke depannya? Kalau properti itu misalkan ya, kalau misalkan kita mau beli HP ini ya. Siap. Ya, ini kita investasi lah di HP ini ya. Misalkan kita beli sekarang harganya misalkan 4 juta HP ini. Betul. Nah, mau kita jual 1 bulan ke depan, kira-kira harganya jadi berapa? Ya, jadi 2 juta atau 1,5. Nah, 2 juta atau bahkan bisa jadi 1,5 juta. Apalagi kalau sudah nggak ada dosbooknya, nggak ada buku panduan dan segala macam, garansinya nggak ada kan. Nah, itu kan anjlok gitu. Nah, tapi coba, pernah enggak Bung Didit dengar sebuah cerita atau kabar atau berita dari mana saja, beli rumah sekarang, katakanlah beli rumah 100 juta atau 300 juta, kemudian dijual 2 bulan ke depan, dijual, itu harganya lebih turun daripada 300 juta. Pasti naik. Lebih naik kan? Punya pengalaman, itu beli 100, begitu sekian tahun sudah 300 juta. Nah, itu. Berarti... Karena saya juga pengalaman, Bung. Saya gitu, pengalaman, gitu. Saya juga pernah beli rumah. Siap. Saya belinya waktu itu, belinya masih 125 juta itu, Bung. Iya. Beberapa tahun, 4 tahun kemudian saya jual rumah itu. Harganya sudah 250 juta. Jadi generasi milenial, Gen Z, ayo bisa invest atau langsung bisa beli rumah atau properti di Gria Sakinah Al-Kausar ini. Begini, Bung Lukman, karena mungkin milenial itu terlalu jauh pikiran ke depan dan lain sebagainya, agak terlupakan. Apa kira-kira sih strateginya agar keuangannya itu bisa segera untuk mencukupi membeli rumah? Dengan cara apa kira-kira, menambah pendapatan atau apa, monggo? Kalau masalah manajemen keuangan itu sebenarnya ini ya, harus punya keinginan dulu. Jadi tumbuhkan dulu keinginan. Niat. Jadi kalau dalam agama itu kan rukun pertama pasti adalah niat. Niat. Jadi niatnya dulu ini ditentukan. Nah, kalau niatnya udah benar, maka ke belakang akan benar. Jadi manajemen ke belakang itu urut ya, seperti itu. Jadi niatnya dulu. Misalkan kita niatnya misalkan kita niatnya pengen punya rumah, misalkan. Saya mengimpikan rumah harga 300 juta, misalkan nih. Maka dengan niat yang kuat itu tadi, maka segala upayanya dia untuk mendapatkan rumah itu, dia akan lakukan gitu, Bung. Ya. Entah itu dengan nyimpen dari hasil kerjaan sekarang dia, gajinya dia. Bahkan juga dia akan berupaya untuk mencari pundi-pundi yang lain. Misalkan nih, sekarang banyak lah. Akhirnya apa? Yang tumbuh ketika niatnya itu sudah bagus, yang tumbuh itu apa? Semangat dan tidak gengsi. Mau apa? Yang penting dapat uang. Yang penting dapat uang. Saya tuh gini,
ya ini banyak maaf aja ya Bung ya. Saya kalau keliling-keliling di Madiun ini, Siap. ya keliling-keliling di Madiun ini, itu Masya Allah itu, yang jualan-jualan di pinggir jalan itu banyak juga anak-anak muda. Anak-anak muda jualan roti bakar misalkan. Itu hal yang luar biasa. Sama kemarin Bung, kayak mau puasa itu anak-anak kuliah itu banyak jualan pinggir jalan. Anak-anak kuliah sekarang itu, ini sekarang ini ada kaum milenial atau Gen Z nih yang sekarang lagi booming ya. Mereka itu berkumpul, berkomunitas, membuat warung makan. Mungkin di pinggir jalan. Itu semua anak-anak muda, Bung. Wah, mantap. Itu kalau niatnya benar, niatnya pas untuk misalkan memiliki hunian atau rumah, mempersiapkan hunian sebelum dia nanti berkeluarga, itu luar biasa. Bayangkan, tidak ada yang sepi-sepi itu. Warung-warung makan yang milenial itu nggak ada yang sepi itu, yang di pinggir-pinggir rame, antri terus. Itu tinggal memperbaiki niat. Nah, kalau sudah niat, keinginan yang tinggi, baru nanti kemudian dia akan berusaha dan ini dia akan mulai bagaimana memanage keuangannya dia sendiri. Dia tidak akan menghambur-hamburkan uang itu untuk gaya hidupnya. Betul. Itu yang paling penting. Berarti sekarang berhemat. Berhemat. Beda dengan medit. Beda dengan bakhil untuk diri sendiri bukan ya. Tapi dia benar-benar tidak menghiraukan tentang gaya hidup. Nah, sekarang kalau anak muda milenial atau Gen Z itu lihat temennya baru beli gadget yang terbaru misalkan, itu kepingin itu. Ini berarti dia masih belum punya keinginan atau cita-cita yang tinggi, yang besar. Dia masih niatnya masih kurang, nawaitunya kurang gitu. Betul. Berarti untuk segera itu triknya tadi niat, berusaha dan hemat. Gaya hidup jangan berubah. Jadi bukan menghidupi yang lain, tapi kita harus sesuai dengan pendapatan kita. Baik, Bung Lukman, ada kalanya gini. Kaum milenial, Gen Z itu, daripada kita beli rumah, mendingan kontrak, mendingan sewa atau apa. Nah, kira-kira itu gimana Ustadz? Bung? Jadi kalau ada prinsip memang ya. Kadang-kadang itu kita, dan saya tuh dulu pernah juga dengar kontrak, dan saya termasuk salah satu dari pelaksana di lapangan yang kontrak, baru beli rumah. Terus berdasarkan pengalaman itu apa yang jadi ini kita bagikan? Saya ini Bung Didit ya, sejak tahun 2007. Sejak 2007 itu sudah ngontrak sampai 2013. Nah, dari 2013, 2014 saya punya rumah sendiri. Itu pun langsung dengan keberanian, ya. Keberanian, pokoknya harus punya rumah gitu ya. Nah, tetapi waktu itu ternyata ketika perjalanan waktu, ya itu tadi karena memang nekat, pengen gitu, maka segala macam niatnya dikencengin, apalagi sudah berkeluarga, itu udah benar-benar berambisi ya, harus punya rumah gitu waktu itu. Ya, alhamdulillah itu terwujud. Ya, terwujud. Memang di awal itu terasa berat. Maksud sih ini beli rumah harganya segini saya mampu gitu ya, nggak mungkin lah saya mampu gitu kan. Kemudian angsurannya kok besar banget. Ya sekarang Bung Didit, kalau kita lihat angsuran saya yang waktu itu 2014, sekarang ini sudah tidak ada lagi angsuran senilai itu gitu. Betul. Jadi semakin berjalannya waktu, nilai uangnya semakin rendah. Sehingga angsurnya itu, harga rumah juga semakin naik. Harga rumah semakin naik, kalau segera ngambil, angsurannya lebih kecil. Nah, gitu. Makanya jangan sampai ditunda-tunda. Ya, gitu ya. Baik, Bung Lukman, ini memasuki ke yang lain, karena kaitannya mungkin Gen Z ini perlu, kira-kira budget saya itu berapa sih supaya bisa mempersiapkan dana minimal saya kalau ingin segera mendapatkan rumah. Dana minimal berapa kira-kira? Di awal dulu, terus nanti bisa mungkin kalau ngangsur gini-gini dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya sekarang itu lebih mudah ya Bung Didit ya. Jauh lebih mudah sekarang itu sebenarnya. Pokoknya kalau ada masalah, misal nih ya, ada milenial atau Gen Z yang memang benar-benar tadi niatnya sudah nawaitunya udah kuat. Udah datang aja, kalau misalkan nawa itu beli rumah misalkan gitu ya. Nawa itu punya rumah misalkan. Betul. Nah, datang aja ke perumahan-perumahan. Tapi ingat,
ya sekarang itu perumahan juga banyak, Bung Didit. Banyak juga developer-developer yang apa namanya, ada lah ya yang tidak amanah itu ada. Maka yang pertama kali datang ke developer atau perumahan itu tanyakan dulu ya, tanyakan legalitasnya, baru kemudian itu di situ tanya-tanya lah. Termasuk misalkan biasanya ya kalau di perumahan gitu itu ada tanda jadi dulu supaya tidak terjual. Sebagai pengikat. Ya, sebagai pengikat. Kemudian ada apa namanya? Ada DP gitu ya. Nah, bahkan sekarang kan banyak gitu ya di baliho-baliho, di spanduk-spanduk, flyer-flyer DP 0%. Nah, itu kan banyak loh. Itu kesempatan sebenarnya. Nah, tadi kembali lagi tergantung nawa itu beli rumahnya itu kuat apa enggak. Nah, kalau sekarang rumah ya tentu beda dengan 14 apa namanya 10 tahun yang lalu kan pasti berbeda ya, harganya juga berbeda. Ya paling-paling kalau sekarang ini ya saya kisaran minimal itu ya untuk di luar ini ya, di luar nanti KPR misalkan ya Bu ya. Ya bisa saja dia siapkan uang 5 juta, 10 juta itu saya kira udah berarti siap kan, masih ringan ya dengan dana 5 sampai 10 juta itu sudah bisa tanda jadi atau bisa mendapatkan rumah. Nanti masih ada proses-proses sebenarnya tergantung sekarang itu nawa itunya, karena sekarang itu fasilitas itu serba banyak cukup sebenarnya, fasilitas untuk milenial dan Gen Z itu udah luar biasa. Perbankan mesti nyari, kemudian pihak developer itu ya yang saya tahu nih Bung Didit ya, itu pasti dia akan berusaha ya bagaimana membantu si calon pembeli ini dengan pelayanan yang sangat maksimal. Itu pasti. Baik Bung, berarti kita pun di Gria Sakinah Al-Kausar akan memberikan yang terbaik untuk customer yang ke sini. Tadi sudah disampaikan kaitannya, dananya sekian sudah bisa untuk memulai dengan niat beli rumah. Kira-kira karena ada proses selanjutnya, ada yang cash, ada yang KPR dan lain sebagainya. Mungkin ada pandangan untuk income pendapatan itu untuk bisa melanjutkan itu berapa kira-kira? Kalau untuk income minimal ya angsuran kan ada yang gitu. Ya, kalau yang sekarang itu kan ini mestinya nanti dari pihak perumahan ya yang lebih tahu. Tapi sebenarnya kan kita ini, kalau saya sendiri itu ya namanya aja namanya konsultan ya Bung ya. Iya, siap. Sering dimintai pendapat orang, jadi ya harus baca-baca gitu harus baca-baca. Nah, ketika untuk saat ini ya paling tidak ada angsuran 2 juta, 3 juta gitu kan. Berarti kan dia harus insya Allah dia sudah mampu lah. Nah, sekarang gaya hidup juga 2 juta, 3 juta itu kalau sekarang ini sudah UMK-nya aja udah tinggi kok. Ya kan? Jadi sudah bisa mengcover itu. Nah, tadi lagi-lagi ya, niat tekad bulat untuk memiliki rumah itu untuk kalangan milenial dan Gen Z itu harus benar-benar diedukasi, ditancapkan bahwa ini untuk masa depan begitu. Ya, jadi kalau minimal income dan segala macam itu saya kira berapapun berapapun. Saya kira nanti kalau berapapun income yang dia punya, silahkan aja lah datang konsultasi aja dengan pihak developer dari Gria Sakinah Al-Kausar dari Gria Sakinah Al-Kausar ini. Silahkan datang ke Gria Sakinah Al-Kausar, kemudian minta semua diedukasi dari situ, tanya-tanya. Saya yakin nih, saya tanya nih Bung Didit nih. Kalau ada orang yang datang ke Gria Sakinah Al-Kausar, terus dia kayaknya orangnya nggak meyakinkan nih income-nya gitu. Kemudian langsung diusir apa enggak? Nah, makanya saya yakin hal-hal yang begitu. Makanya jangan sampai kaum milenial atau Gen Z itu jangan sampai mereka itu ciut dulu sebelum bertanya gitu. Siap. Kami di Gria Sakinah Al-Kausar memberikan pelayanan terbaik, menerima konsultasi juga tentang income-nya berapa, pendapatan berapa, dan ada banyak cara atau strategi untuk bisa mendapatkan rumah di Gria Sakinah Al-Kausar. Nah, ini yang luar biasa, harus benar-benar dimanfaatkan. Bung Lukman, ini kan ada beberapa ya proses kalau orang itu mau beli rumah, ada yang KPR, ada yang cash, ada yang cash keras, cash pelan. Itu untuk Gen Z itu kira-kira supaya beli cash itu gimana? Mungkin ada saran atau apa jenengan sudah pengalaman di konsultan? Kalau masalah ini berarti kan lebih kepada sistem sistem pembayaran berarti betul. Didit ya.
Kalau itu kan Cash. disesuaikan dengan kemampuan ya. Betul, Ya namanya kemampuan. cash itu berarti kan dia harus punya uang banyak. Ya. Gitu. Nah, tetapi bukan berarti pilihan itu adalah pilihan satu-satunya. Betul. Nah, berarti kan akan ada pilihan-pilihan yang lain. Ya, misalkan cash apa tadi? Ada cash berjangka, ada berjangka, keras, ada misalkan apa. ya. Ada cash berjangka misalkan. Ini kan berarti dia punya uang tapi waktunya agak panjang gitu loh, ya. Agak panjang. Nah, namun sebenarnya bukan berhenti di situ juga, Bung Didit. Kalau misalkan tidak punya uang secara cash, ya tunai, kan banyak fasilitas. KPR, ya kan? KPR itu luar biasa, ya. Itu adalah fasilitas dari perbankan yang bisa digunakan untuk mereka orang-orang yang punya rumah. Ya tadi kita katakan itu, Bu. Kalau berinvestasi di perumahan itu nggak ada ruginya, gitu. Jangan, ini mohon maaf ya, banyak maaf ini. Kadang-kadang kita itu berinvestasi dengan konsumtif, misalkan beli kendaraan. Betul. Padahal juga harganya kan antara kendaraan dengan rumah itu kan unda-undi aja sih. Iya, 300, 250. Rumah belum punya, kendaraan. Masih ikut orang tua, ya, atau masih ikut mertua, kendaraan mobil baru. Wah. Padahal kendaraan nggak bisa untuk tidur. Gitu. Ya bisa juga tidur. Ya, tapi kecuali yang nyetir nggak boleh, yang nyetir nggak boleh. Kalau yang numpang boleh lah untuk tidur. Tapi kan nggak bisa ya 24 jam di situ kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang harus dimiliki, harus ditanamkan untuk kaum milenial dan Gen Z itu. Jadi nggak usah khawatir dulu lah ya, nggak usah khawatir. Oh nanti biayanya gimana, oh nanti berat, oh rumah kan harganya lebih mahal. Loh, enggak mahal sebenarnya kalau benar-benar niat itu ada. Kalau sudah takut lebih dulu ya mana mungkin. Dan itu tidak hanya berlaku dalam hal perumahan. Nah, semua manajemen keuangan kalau sudah takut dulu nggak berani dia melangkah. Berarti harus niat dulu, semangat. Betul. Insya Allah nanti bisa terrealisasi. Manfaatkan saja, Bung Didit, itu bagi kaum milenial itu manfaatkan saja fasilitas-fasilitas dari perbankan. Sekarang banyak ada perbankan yang konvensional, syariah, ada yang perbankan syariah, yang itu angsurannya flat, ya kan? Jadi itu kan luar biasa. Dan kita bisa kalau di perbankan syariah itu kan bisa flat, kemudian angsurannya udah flat ya, enggak naik turun, enggak naik terus gitu kan, enggak ya. Ke puncak gunung. Iya, naik ke puncak gunung. Wah, itu saya dulu pernah mengalami soalnya. Sepakat, Bung, karena kemarin ada teman juga yang nanya ke kami ya di tim marketing itu, Pak, ini kira-kira angsurannya semakin naik atau gimana? Berarti ini udah disampaikan tadi, pemirsa tidak perlu khawatir bahwa kita tinggal mau pakai yang mana di syariah atau apa, sehingga begitu sudah deal, sudah realisasi, maka angsurannya terus seperti ini, tidak langsung naik. Nah, itu kan akan lebih mudah. Tadi saya dengar rumah mahal dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa disampaikan Bung Lukman kaitannya segera beli rumah sekarang atau menunggu berapa tahun yang lagi. Nah, itu gimana? Kalau saya masih belum punya rumah, misalkan siap. Dan saya masuk menjadi kaum milenial ya, Gen Z. atau Gen Z, saya sudah punya income walaupun itu tidak terlalu besar. Saya berani untuk mengambil perumahan sekarang. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Apa keuntungannya? Nah, keuntungannya gini. Tadi ya saya sampaikan itu. Investasi rumah pertama nih. Investasi rumah tidak ada ruginya. Yang kedua, rumah semakin lama itu justru semakin naik harganya. Apalagi kalau itu perumahan ya. Kalau perumahan itu semakin banyak rumah itu sold out-nya, itu akan semakin harganya juga akan semakin melambung. Bisa tiap tahun atau tiap bulan naik. Bisa saja tiap bulan naik. Bisa saja tiap bulan naik. Misalkan perumahan itu perkembangannya pesat gitu. Itu bisa saja yang beli ya. Iya. Nah, jadi keuntungannya itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan nih tidak langsung bisa ditempati, tidak langsung ditempati. Nah, itu bagus itu. Ini kan bisa buat investasi, bisa disewakan, dikontrakan ya. Iya. Jadi kita yang jadi kaum milenial ini sudah berpikir panjang, kita sewakan itu. Nah, sewanya ini juga bisa membantu. Misalkan KPR, angsurannya bisa nambah, sehingga lebih memperingat. Sekarang itu, Bung, di Madiun ya, saya tuh meneliti, di Madiun itu tidak ada, udah jarang banget kontrakan nilainya setahun itu kok 10 juta. Berarti bisa 15 ke atas. Kalau kita milenial sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan dan sebagainya, belum ditempati, disewakan, maka bisa jadi
nanti dengan sewa itu udah lunas. Bisa saja. Apalagi kan kalau sistem KPR kita, kalau KPR itu kan lama ya, berapa tahun? Bisa sampai 25 tahun, 15 sampai 25 tahun, 25 tahun. Nah, ini kan tergantung kesempatan yang luar biasa. Kalau Gen Z sekarang memberanikan diri untuk ambil KPR misalkan, ya udah ada income dari sewanya dia, ya kan? Nah, jadi lama-lama nggak terasa toto selesai gitu. Iya, berarti punya rumah dibayar orang lain. Iya, punya rumah dibayar orang lain. Iya, sesuai dengan. Nah, ini kan luar biasa ini hal-hal yang begini. DP, sesuai dengan apa angsurannya ke KPR. Jadi monggo untuk Gen Z kalau memang sudah dapat dan lain sebagainya, segera beli rumah di Gria Sakinah Al Kausar. Nah ini Mas, luar biasanya ini Bung Didit ya. Siap. Saya diundang di Gria Sakinah Al Kausar ini, saya lihat perumahannya luar biasa. Oh iya. Ini ada ini ya Bung ya. Ada di Jalan Ring Road. Ada ini di Ring Road utama ini. Mudah. Jadi kalau menempati ada masjidnya yang sangat besar itu. Wah, ini pokoknya luar biasa. Mau ke Surabaya tinggal lompat sudah bisa. Tinggal lompat. Dari Surabaya tinggal lompat tinggal lagi dari bis turun. Bisa. Terus di sini juga kita dekat dengan rumah sakit Hermina. Di belakang ini kalau pagi hari, wah ini sejuk banget ini. Nanti bisa lihat Gunung Lawu dan lain sebagainya. Oh gitu, iya ini kan Gunung Lawu ini. Dan ini perumahannya sudah banyak ini kan. Sudah banyak di luar belakang. Biasa, ya. Fasumnya juga, masjidnya besar. Ya. Jalannya juga luar biasa. Dan ini luar biasa. Ditunjang oleh keamanan 24 jam, ada satpam sama CCTV di setiap sudut-sudut. Wah, jadi berarti sudah ada CCTV-nya ini Bung ya? Terawasi CCTV berarti ya? Wah, luar biasa. Monggo, kalau milenial sebagai closing statement kami, miliki rumah dekat orang tua. Milih rumah dekat orang tua atau dekat tempat kerja untuk yang belum menikah. Pilihannya adalah ada di Gria Sakinah Al Kausar. Iya. Oke. Jadi gini sebenarnya, Bung, kalau misalkan ini pernah juga yang ditanyakan kepada saya. Oh, siap. Pak Lukman, gimana nih? Saya itu masih dilema untuk beli rumah. Untuk beli rumah di mana? Apakah yang dekat tempat kerja atau dekat orang tua ya, atau mungkin sebelum nikah? Atau apa namanya di tempat yang lain? Ini sebelum saya nikah gini, itu maksudnya seperti itu. Gini. Ya kalau saya menyarankan, karena ini rumah ini untuk tempat tinggal ya. Kalau misalkan di tempat kerja, dekat tempat kerja baik juga, di tempat orang tua baik juga, tapi perlu juga dilihat potensi rumah ke depan itu seperti apa. Namanya aja investasi. Ya, investasi. Banyak kok orang tua, anak yang beli rumah itu jauh dari orang tuanya banyak. Iya. Gitu loh. Karena ini nanti ada apa namanya ya? Kalau nanti berbicara dalam masalah hukum Islamnya itu beda lagi nanti konteksnya. Masih bisa silaturahim pakai online lah. Nah, apalagi seperti itu ya. Enggak jauh-jauh banget. Misalkan ini kan Madiun. Orang tua misalkan Magetan. Tapi Magetannya mau Spati gitu ya misalkan ya. Nah kan kalau beli di Gria Sakinah Al Kausar kan juga deket juga gitu loh. Iya. Jadi kalau dengan orang tua itu, kalau keinginan berbakti atau tidak berbakti kepada orang tua itu tergantung kepada masing-masing sebenarnya. Betul. Tapi kalau nanti belinya di Gria Sakinah Al Kausar ini contohnya ya, misalkan ya. Nah, terus dia tempat tinggal di sini, sering dengerin ceramah, sering dengerin kajian. Akhirnya apa? Semakin dengan orang tua semakin dekat untuk berbakti. Wah, bisa saja misalkan ya dengan membeli di sini, sering dengerin ceramah, kajian di Masjid Al Kausar itu sendiri kan, yang bagus itu, besar itu kan. Besar. Nah, jadi menambah ilmu agama sehingga berbakti kepada kedua orang tua itu lebih kuat lagi. Semakin meningkat. Betul. Ya, mungkin malah setiap hari datang ke orang tua. Kalau saya menyarankan beli rumah yang masa depan untuk masa depan untuk anak dan istri itu yang paling penting. Betul, karena tempatnya juga strategis. Dan saya melihat di Al Kausar itu bagus. Karena gini ya Bung ya, misalnya saya menikah. Saya ini menikah, maka yang menjadi tanggung jawab saya, misalkan ya, menjadi tanggung jawab utama saya itu siapa? Istri, keluarga kecil saya. Istri saya, anak-anak saya. Betul. Kalau istri saya dan anak-anak saya mendapatkan lingkungan
yang lingkungan itu tidak terjaga secara moralitasnya, Iya. itu kan berbahaya buat anak-anak saya. Kan begitu. Sepakat. Maka, sedangkan, orang tua saya di tempat yang lain. Nah, tempatnya orang tua saya itu tidak terjaga, pendidikannya di situ, perkataan anak-anak seusia anak saya juga tidak terjaga ya. Itu kan berbahaya buat pendidikan anak saya, bimbingan anak saya. Maka lebih baik mencari tempat yang lebih aman dan nyaman. Nah, misal nih ya, kalau di Gria Sakinah Al-Kautsar ini kan hal yang luar biasa sebenarnya. Nyaman. Nyamannya apa? Ini saya lihat nih, pertama kali ya, saya sebagai seorang muslim yang ingin menjadikan anak saya dan istri saya menjadi mendapatkan lingkungan yang baik. Maka kalau saya menyarankan ini sangat representatif semua ini, cocok ini buat sepakat Bung, karena masjidnya besar, ada banyak kegiatan. Saya lihat di bawah itu banyak kegiatan ini. Betul. Ada pesantrennya ya Bung ya, kalau nggak salah ya di sini itu ada pesantren tahfiz Quran nanti dengan nama Baitul Quran Al-Kautsar. Saya sepakat juga kemarin di bawah ini ada fasilitas tentang Gria Adab Al-Quran. Yang ini dengan zaman teknologi sangat mempengaruhi pola adab anak-anak kita. Jadi dengan Gria Adab itu, maka pemirsa nanti anak-anak kita diajari adab kepada yang kuasa, kepada Allah, orang tua, lingkungan, dan sebagainya. Dan juga diajari ngaji, mulai dari jam 5 nanti sampai Isya, sehingga minimal dari setengah 5 sampai jam 8 anak-anak kita itu sudah dijauhkan dari gadget. Dan mereka mendapatkan siraman rohani tentang agama, ngaji, dan lain sebagainya. Luar biasa lah di sini nanti. Jadi ini yang paling penting itu sebenarnya di situ, Bung. Jadi perumahan itu ya di situ itu. Ya, mencari tempat yang sangat nyaman, ya cocok buat keluarga, buat anak, buat istri. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena memang itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Baik, ini. Kadang ada yang mempertanyakan gini, keuangan saya belum mencukupi. Apakah saya harus nabung dulu ataukah langsung ke KPR gitu? Ya. Kalau saya selama mampu untuk KPR nih Bung Didit ya. KPR saja enggak apa-apa. Berani aja. KPR. Ya. Berani aja. Karena keuntungan nanti KPR itu semakin berjalannya tahun maka pasti akan naik. Benar Bung, saya kemarin pernah dapat pengalaman dari nggak usah nabung-nabung dulu lah. Langsung ke KPR. Yang penting mencukupi untuk pengangsuran. Benar, saya pernah gini, ada seseorang yang dulu zamannya Prumnas. Ada Prumnas, dia ngambil sampai terakhir itu di tahun keberapa angsurannya hanya 10.000. Nah, berarti semakin cepat ngambil, semakin ke sini nanti perjalanannya angsurannya akan semakin ringan. Semakin ditunda, maka akan semakin berat nanti. Itu untuk begitu. Kalau saya Bung menyarankan semuanya ya udah KPR aja. Itu kan fasilitas. Fasilitas. Kalau kita nunggu nabung. Nanti kalau gini ya Bung ya. Bisa mantap nanti, mangan tabungan. Iya, nah itu. Jadi, ya ini pernah ya terjadi. Nabung. Wah, gatel rasanya mau tutul ATM ngambil uang. Tabungan habis kalau lagi. Kalau ke KPR kan dipaksa, ayo segera. Kalau nggak gitu, kamu nanti akan bisa nggak punya rumah lagi loh. Ini. Jadi kalau agak dipaksa menurut dikit. saya Bung, dipaksa dikit. Yang penting itu tadi niat. Kalau mau beli rumah, maka niatnya kuatin dulu. Harus rumah dulu, harus properti. Nah, jadi jangan yang konsumtif aja. Udah, kalau misalkan masih baru suami istri, baru nikah, ini contoh yang baru nikah aja lah ya. Kalau yang sebelum nikah kan itu udah hal yang biasa aja. Gampang lah untuk invest nanti ke depan. Baru nikah, Bung Didit, baru suami istri, belum punya anak. Betul. Ini mobil sudah 2. Rumah belum gimana punya. Coba? Yang istrinya sendiri, yang suaminya sendiri, rumahnya ikut mertua atau orang tua. Maka lucu. Jadi kalau bisa, yang pertama kali ya udahlah naik motor aja dulu. Yang penting punya tempat tinggal. Rumah sudah tempat tinggal. Kenapa toh? Karena kalau tempat tinggal sendiri itu Bung ya, lebih enak, merdeka. Lebih enak. Mau habis subuh mau tidur lagi itu ya merdeka. Ya enggak sungkan lah. Ya ini mohon maaf ya, banyak maaf apalagi pengantin baru campur sama mertua atau orang tua. Bingung. Ya, bingung. Mau subuhan, mau mandi biur di kamar mandi kan, aduh gimana ini kedengaran. Tapi kalau rumah sendiri wah leluasa. Jadi, makan misalkan santapan mau pakai ikan goreng, mau pakai ikan laut, ikan asin, atau hanya pakai
seiris tempe misalkan, dan garam misalkan, lo kan tidak ada masalah. Anu tadi dengan tujuan berhemat, tapi kita sudah bisa beli properti, rumah, ya kan punya rumah sendiri ini sudah lebih enak daripada ini jurus enak-enak rumah belum punya, malah pusing nanti. Jurus jitunya begitu. Harus berhemat, harus menabung, tapi yang jelas KPR malah itu lebih baik karena apa? Nanti semakin ke sini angsurannya dirasa itu semakin sedikit karena nilai uang kedepannya itu akan semakin sedikit. Ya. Kayak saya, nah saya kan juga dari luar kota dan lain sebagainya itu kan kadang kalau punya di Madiun itu gimana ya? Apakah nanti kalau mau beli rumah di Madiun tapi tidak ada yang nempati? Ini kayaknya kayak tadi nih, sudah bangun tapi rumahnya di luar kota ada yang nempati itu gimana? Apa dikontrakan tadi atau apa? Monggo. Ya. Pokoknya kalau investasi di properti itu tidak ada ruginya, Bung. Ya. Misalkan nih Bung Didit ya dari luar kota. Masih di luar kota. Di sana juga sudah punya rumah, tapi mau berinvestasi ya. Berarti kan mau berinvestasi aja sifatnya. Lo nggak ada masalah beli di Gria Sakinah Al-Kautsar. Ya nanti apa? Rumah itu barangkali nanti ke Madiun ditempatin, atau kalau tidak seperti itu, dari rumah itu kita bisa dapat penghasilan tadi. Bisa disewakan, bisa dikontrakkan. Apalagi sekarang nih misalkan nih model-model sewa satu rumah untuk sewa satu rumah untuk kemarin itu untuk 1 hari 2 hari guest house misalkan dibuat guest house itu hal yang luar biasa. Nah, jadi kalau guest house itu saya dulu ini punya cita-cita ini Bung Didit ya. Punya cita-cita membuat guest house syariah gitu kan. Guest house syariah itu apa keuntungannya? Orang yang punya rumah itu dia dapat income dari rumah guest house tadi. Yang kedua, sewaktu-waktu dia juga bisa nempatin rumah itu gitu loh. Kan perabotannya sudah siap itu. Betul. Daripada dan disewakan tahunan gitu rumah itu ada yang ngerawat. Dirawat. Kalau nggak dikontrakan kan saya dulu itu malah ingin ada manajemen guest house sendiri itu, Bung. Nah, jadi guest house-nya seperti ini, nanti ada yang manajemennya seperti ini. Dan enaknya bagi yang punya rumah itu sewaktu-waktu juga bisa nempati di rumah itu. Wah, terima kasih nih. Tapi masih belum tercapai. Nggak apa-apa, kan tadi niat dulu berusaha, insya Allah nanti di lain waktu. Mudah-mudahan nanti di Al-Kautsar ini banyak ini yang jadi yang ikut baik, seperti itu, ya kan. Monggo diminum dulu, Bung Luman. Jadi terima kasih, Bung. Terima kasih Genset dan Geleminial, kita sudah cukup banyak mendapatkan informasi dari konsultan. Ini sudah luar biasa tentang perencanaan, tentang keuangan, tentang investasi. Ini bisa segera diterapkan. Untuk selanjutnya kita nanti bisa ketemu lagi di sharing session berikutnya. Insya Allah nanti kita di hari Sabtu. Jadi teman-teman nanti kita di hari Sabtu akan disebut ini. Untuk info-info lebih lanjut, harga dan lain sebagainya bisa WA atau bisa DM ke nomor 0877 9693 4570. Sekali lagi bisa kontak di 0877 9693 4570. Sekali lagi terima kasih Bung Terima Luman kasih. atas Terima kasih banyak Bung masukannya. Didit. Terima kasih banyak Bung Didit. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.